Assalamualaikum. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan sahabatku, kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Sudah siap? Mari kita mulai. Sebelum kita memasuki materi, saya mau tanya terlebih dahulu. Coba kalian perhatikan tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Apa sih manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Untuk menjawab pertanyaan, coba kalian perhatikan gambar di samping. Dalam gambar di samping terlihat bahwa manusia dan hewan memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan pangan. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Lalu, adakah manfaat lain yang diperoleh manusia dari tumbuhan? Manfaat lain dari tumbuhan bagi manusia adalah manfaat yang pertama yaitu sebagai sumber energi. Yang kedua yaitu sebagai pengikat air tanah. Yang ketiga yaitu sebagai sumber oksigen untuk bernafas. Yang keempat yaitu sebagai sumber vitamin bagi kehidupan. Setelah kalian belajar tentang manfaat tumbuhan, sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan pada jagung. Coba anak-anak perhatikan gambar di samping. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tumbuhan. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga setengah bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Untuk lebih lanjutnya, kalian bisa baca di buku kalian masing-masing ya. Setelah dijelaskan pada sebelumnya perkembangbiakan jagung tersebut adalah perkembangbiakan generatif. Perkembangan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan atau pembuahan. Perkembangan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatkan atau jatuhnya serbuk sari kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca di buku kalian masing-masing ya. Setelah kita mempelajari tentang jagung, kita sekarang akan belajar tentang bunga. Bunga yang indah tidak hanya ada di Indonesia saja, melainkan di luar negeri juga mempunyai bunga-bunga yang indah-indah. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional.
Perhatikan bunga Kamboja pada gambar samping. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Daur cem atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan meskipun berbeda negara, namun kegiatannya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh karena itu, mereka menggabungkan diri dalam satuan organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Baiklah, itu saja materi yang dapat kita pelajari untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.